Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget. Sebuah ilmu kuno yang tanpa kita sadari jadi tulang punggung industri minyak dan gas modern. Yup, kita akan bongkar gimana geodesi, ilmu tentang pengukuran bumi, ternyata jadi kunci rahasia buat nemuin dan ngelola energi. Pertanyaannya mungkin kedengeran simple ya. Gimana caranya ilmu yang sama, yang dulu dipakai orang Yunani kuno buat ngukur bumi, sekarang malah jadi andalan buat nyari energi? Nah, jawabannya ini yang luar biasa. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita sambungin ke minyak dan gas, kita perlu paham dulu dasarnya. Apa sih sebenarnya geodesi itu? Kalau kalian mikir ini cuma soal bikin peta, siap-siap aja kaget. Karena ini jauh lebih dalam dari itu. Secara resmi, definisinya adalah ilmu buat mengukur dan memetakan permukaan bumi. Tapi, ada bagian kedua dari definisi ini yang sering banget kelewat. Padahal justru inilah kuncinya, yaitu menentukan medan gravitasi bumi. Kekuatan tak kasat mata inilah yang nyimpen semua rahasia di bawah tanah. Jadi, biar gampang ingetnya gini aja. Geodesi itu ngasih kita data super akurat tentang 3 hal. Gimana bentuk bumi kita, segede apa ukurannya, dan gimana kelakuan gravitasi di seluruh permukaannya. 3 hal itu kuncinya. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Gimana coba pengukuran bentuk bumi bisa bantu kita nemuin harta karun yang terkubur ribuan meter di bawah? Jawabannya, sekali lagi, ada di kekuatan yang bikin kita semua nempel di tanah, gravitasi. Ini nih fakta yang mungkin bakal mengubah cara kalian mandang dunia. Kita kan belajar di sekolah kalau gravitasi itu konstan ya kan? Ternyata itu nggak sepenuhnya benar loh. Gaya tarik gravitasi itu sebenarnya sedikit beda-beda, tergantung di mana kalian berdiri di planet ini. Perbedaan-perbedaan yang super kecil ini namanya anomali gravitasi. Buat para ahli geodesi, anomali ini tuh kayak peta harta karun. Kalau gravitasi sedikit lebih kuat, bisa jadi ada batuan padat di bawah sana. Tapi kalau sedikit lebih lemah, nah itu bisa jadi petunjuk adanya sesuatu yang lebih ringan, kayak minyak atau gas. Dan ini bukan cuma teori ya, ada alat super canggih, bayangin aja kayak sensor super sensitif yang dimasukin ke lubang bor buat nguping variasi gravitasi ini secara langsung. Dengan alat ini, mereka bisa dapat gambaran kasar di bawah sana tuh isinya apa. Apakah batuan padat atau jangan-jangan ruang pori yang isinya minyak dan gas. Keren banget kan? Oke, jadi geodesi bantu kita nemuin sumber energi. Tapi tugasnya nggak berhenti sampai di situ. Geodesi juga penting banget buat mastiin seluruh proses pengambilannya berjalan dengan aman. Coba deh bayangin, kalian nyedot cairan dari spons raksasa di bawah tanah. Waktu reservoir minyak atau gasnya kosong, batuan di atasnya bisa jadi mampet dan amblas pelan-pelan. Nah, fenomena turunnya permukaan tanah inilah yang kita sebut subsidensi. Jadi, sebelum sumber dayanya diambil, struktur batuan di bawah sana itu kuat, jadi penyangga. Tapi setelah diekstraksi, ruang yang tadinya keisi jadi kosong, penyangganya hilang. Akibatnya, permukaan tanah di atasnya bisa turun pelan-pelan. Prosesnya mungkin cuma beberapa milimeter setahun, tapi kalau dibiarin dalam jangka panjang, dampaknya bisa bahaya banget. Makanya pemantauan ini jadi sangat krusial. Penurunan tanah sekecil apapun bisa ngasih tekanan luar biasa ke anjungan lepas pantai, bisa ngerusak pipa bawah laut, atau bahkan ngancam bangunan-bangunan di darat. Nah, disinilah alat-alat geodesi beraksi lagi. Terus gimana caranya para ilmuwan ini ngelakuin pengukuran yang presisi banget kayak gitu? Tentu saja, mereka punya seperangkat alat yang super canggih. Untuk bisa memantau ini, para ahli geodesi itu pakai kombinasi berbagai teknologi. Ada GNSS yang sebenarnya versi super akurat dari GPS di HP kita, bisa deteksi pergeseran tanah sampai level milimeter. Terus ada INSAR, ini kayak radar dari luar angkasa yang nyeken area luas buat bikin peta detail penurunan tanah. Mereka juga ngukur gravitasi berulang kali buat ngintip perubahan massa di bawah tanah. Plus pakai metode klasik di darat buat pengukuran yang ultra presisi. Sebagian besar teknologi ini bergantung sama mata kita di langit. Satelit-satelit yang non-stop mengorbit bumi ini ngirim data yang bikin para ilmuwan bisa mendeteksi pergeseran sekecil apapun di permukaan, padahal jaraknya ratusan kilometer. Ini bukti nyata betapa canggihnya cara kita memantau planet kita sendiri dari luar angkasa. Oke, mari kita rangkum semuanya dan coba lihat gimana ilmu ini bakal terus relevan di masa depan. Jadi, pada dasarnya, geodesi ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia energi. Dia bantu nemuin sumber dayanya, dia mastiin pengambilannya aman, dan dia juga mantau dampaknya ke lingkungan. Semua ini bikin siklus energi jadi jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, ini yang jadi pertanyaan penting buat penutup.
Seiring dunia beralih ke sumber energi baru, misalnya panas bumi, yang juga memanfaatkan apa yang ada di bawah tanah atau proyek penyimpanan karbon. Kira-kira peran geodesi bakal berkembang jadi seperti apa ya? Satu hal yang pasti, ilmu kuno ini jelas masih punya banyak rahasia buat diungkap di masa depan energi kita. Terima kasih banyak sudah menyimak.